Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'daha ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa hadir ke surau kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islam ya, seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Pada pagi kini kita lanjutkan ulang-ulang kaji kita atau kajian subuh kita. Kini masih surah Al-Baqarah, surah ayat 190, ayat 190 sampai seterusnya, sampai 5 betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 190, perangilah mereka di jalan Allah, perangilah di jalan Allah orang-orang yang telah memerangimu. Akhirnya ada perintah, ada perintah dari Allah Ta'ala, perangilah. Kalau kamu perang, berperanglah di jalan Allah. Siapa yang akan diperangi? Yaitunya orang-orang yang akan memerangimu. Berarti sebelum awak memerangi orang, tentu awak harus tahu dulu apakah ini akan memerangi awak atau tidak. Jadi pertama poinnya kata-kata waqatilu, amar tuh, amar ke perintah. Kalau kayo kamu memerangi orang, ya berperangnya itu adalah berperang untuk menegakkan agama Allah di jalan Allah. Boleh memerangi kalau tujuan dari memerangi itu atau berperang itu adalah di jalan Allah atau untuk menegakkan agama Allah, meninggikan agama Allah. Tentu dalam artian di situ bukan memerangi orang lain untuk menguasai, bukan itu. Atau memerangi orang lain untuk menzalimi. Atau memerangi untuk berdasarkan hawa nafsu. Karena yang boleh itu adalah yang fisabilillah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menjaga kehormatan Allah, atau untuk meraih kemerdekaan. Katakan dewa di Indonesia itu untuk meraih kemerdekaan awak, untuk meraih kebebasan awak supaya awak bisa beribadah dengan baik. Itu kok ada orang yang kamu memerangi, ada di sikoko namanya. Kapan itu perperangan itu diperintahkan? Alladzina yuqatilunakum, yang akan diperang itu, atau bila kamu merah itu kalau seandainya lah ada musuh yang ada tanda-tanda akan memerangi awak. Jadi di situ
Kalau di dalam ilmu nahu sarafe ada disebutkan yuqatilunakum. Yuqatiluna itu nama fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah yang berlaku saat ini dan akan datang. Jadi siapa orang yang di perang itu? Orang yang akan memerangi awak. Ada rencana, ada keinginan mereka, itu tentu adalah orang-orang yang kafir. Kok konteksnya adalah orang-orang yang kafir. Kafir yang kemudian mereka akan memerangi awak. Kalau di orang awak kan, kalau musuh kan pantang dicari. Musuh indak dicari, kok tiba pantang dilaan. Jadi kok adonya memulai, baru awak boleh membalik. Tapi kalau dia nak bangga-bangga, dia nak bangga dua, nak ada seperti Allah itu ditekiknya perlu itu tak mungkin nak melihat. Jadi di sini tentu pemahamannya ada perintah untuk berperang. Tentu perperangnya niatnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa? Untuk menegakkan agama Allah, untuk menjaga kehormatan, menjaga hak-hak awak, untuk meraih kemerdekaan, atau untuk mendapat bebas wak beribadah, tenang wak beribadah deh. Untuk berperang itu bukan untuk meraih kekayaan. Oh, perang orang supaya bisa taklukkan daerah. Kalau wak taklukkan daerah, wak ambil sado kekayaan supaya wak jaya, supaya wak bisa menguasai, supaya wak bisa menaklukkan kasado. Kalau teori-teori orang apa itu orang Belanda kolonial. Kalau orang-orang kolonial itu ya tak tu imperialisme, karena untuk menaklukkan, untuk menguasai saduinyo punya orang. Tapi di dalam Islam berperang itu bukan untuk menguasai itu, tetapi adalah untuk meninggikan agamanya Allah, untuk bisa beribadah tenang awak. Kalau saat kini bawa lah tenang bawa benda jalan kaki awak subuh pun kemari, insyaallah aman. Kalau dulu sama apa dulu pika surau dulu, kalau seorang mau sembahyang surau tembak aja Belanda, tembak aja dulu PKI atau ajak bangai. Jadi di situ dan akan diperang itu adalah orang-orang yang akan memerangi awak. Kalau orang nak bangga-bangga ndak. Wala ta'tadu. Ada perintah untuk berperang, kemudian ada larangan. Apa larangannya? Wala ta'tadu. Jangan kamu melampaui batas. Maksudnya melampaui batas terhadap mereka dengan memulai berperang bil ibtida'i bil qital. Jadi dilarang Allah Ta'ala awak memulai. Dah awak dah memulai dah. Di mengkonyo kalau lah disebut kecil tua orang waktu musuh pantang dicari, kok tiba pantang dilaan. Dak dia awak dah memulai dah. Jadi mengkonyo orang waktu pakai langkah-langkah, dua langkah-langkah. Dak dah muahnya awak menzalimi dah. Karena di situ dilarang Allah Ta'ala tidak boleh melampaui batas. Kau yo berperang dah boy. Tentu dah sama orang aja nak kena tembak dah. Oh, kau teori berperang kajian, agak baik kajian. Kalau seandainya ada yang berperang, tak boleh menzalimi, tak boleh melampaui batas. Kalau orang belajar teori-teori perang, teori-teori strategi, tentunya dilarang tu. Kalau militer tu mungkin buat adonan tentara, tak boleh membunuh induk-induk. Tak boleh membunuh anak-anak, tak boleh membunuh menembak orang tua, atau orang cacat. Jadi ada lo etika berperang. Jadi berperang kalau di dalam Islam berperang bukan untuk menaklukkan atau untuk menguasai, untuk meraihkan keuntungan kekayaan itu dong. Tapi dan dibenarkan itu adalah waqatilu fi sabilillah. Yang orientasinya itu adalah untuk menegakkan agama Allah. Tak boleh dimulai, tak boleh lo melampaui batas. Gedung-gedung rumah sakit
atau pesantren atau madrasah itu semacam kan banyak di TV nampak doanya. Memang nak boleh kalau seandainya orang korupsi dibunuh ditembak boleh. Kalau kamu parang tu sianan kar tembaknya leh. Itu kalau nama anak jadi tentara tu. Kalau mau mencari kan di TV je. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, jadi kalau orang zalim itu tadi melewati atau melanggar dari batasan-batasan atau melanggar dari dan dilarang, jam bunuh anak, jam bunuh orang polisi. Aku kadang-kadang dan Jepang kalah itu dan Jepang dan polisi dan dia dua terjadilah apa namanya itu? Orang Jepang dan polisi kan pengaknya tu diperkosa atau dijadinya gundiaan besta itu. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu kan kalau orang Jepang orang Belanda itu kan tak tentu dia agama mana persinya loh. Nah, tetapi di dalam Islam kalau orang memulai awak langsung melawan, awak lakukan perlawan, awak lakukan balasan. Karena di situ itulah kekuatan dan pertolongan Allah. Takahwa Indonesia kau kalau awak baca itu sejarah, adalah panggahan awak. Nah tersebut kan bambu runciang tapi dengan semangat juang, dengan semangat kalimat takbir, kemudian semangat kebangsaan, cinta ke tanah air, membela tanah air, adalah resolusi jihad dilawan. Ya dengan kekuatan itulah akhirnya para penjajah itu lari atau Indonesia merdeka. Disebutkan di dalam tafsir itu wa hadza mansukhun bi ayati bara'ah. Ayat ko mansukh dinasahkan dengan adanya ayat bara'ah di dalam surah Taubat. Jadi ayat itu ayat 190 surah Al-Baqarah kalau wajali asbabun nuzul asbabun nuzul ko latar belakang turun ayat ko apa konteks peristiwa yang melatarinya. Disebutkan di situ dulu Nabi SAW dihalangi atau dilarang datang ke Baitullah. Berarti ayatnya ayat Madaniyah loh. Nabi kapai ke Makkah, pai ke Baitullah dihalangi, dilarang, dihalangi, yaitu pada Amul Hudaybiyah, ada tahun Hudaybiyah, dan orang kafir lah melakukan perdamaian dan berdamai bersama orang kafir itu bahwa nanti Nabi akan kembali di tahun yang akan datang ke Bait. Lalu wa yukhallu lahu makata salasata ayyam. Jadinya memberikan kesempatan untuk Nabi datang ke Makkah itu selama 3 hari. Nah, orang-orang Muslim kau bersiap-siap untuk umrah qada, untuk datang ke Makkah kau, untuk bersiap umrah qada. Tapi umat Muslim kau khawatir, kau orang Quraisy kau ingkar janji. Nyolah bumi perjanjian Hudaybiyah, nama perjanjian Hudaybiyah di Hudaybiyah Nabi ka pai ka situ go beko yo ko nyo bulihan baga la bersiap umrah. Beko nyo iko ingkar janji beko itu kekhawatiran dari umat Muslim. Kok diparangi nyolo awak beko. Sementara orang Muslim ko sendiri nyo nak ketujuh deh parang doh di tanah haram. Nyo nak namuah parang kalau sarang ihram. Nyo nak amuah parang kalau di tanah haram. Iko nyokong latar belakang ayat turun. Jadi ada perjanjian Hudaybiyah wala Nabi ko dihalangi untuk pai ka Baitullah lah dapat kesepakatan diberikan kesempatan untuk pai berhaji berumrah. Tapi ada raso di umat Muslim beko kok tiba wa tanah haram tu beko kok sedang ihram awak kok kini sedang bulan haram kok diparang aja awak beko sementara awak dilarang untuk berperang di tanah haram. Tapi kok nyoba mulai loba sementara awak sedang ihram
Sementara kini awak sedang barado di tanah haram, kini sedang di bulan haram, akabalai abangku turun ayatku. Kalau nyola memulai dulu, walaupun di tanah haram, walaupun sedang ihram, walaupun di bulan haram, tapi kok nyola memulai dulu, balik parang elonya. Itulah ikut latar belakangnya turun ayatku tadi. Jadi asbabun nuzulnya. Maka boleh membarangi mereka kalau seandainya mereka sudah membarangi awak. Itu bah tu. Kalau dia membarangi awak dulu tu awak kembali lah mati awak dulu bah. Mau kasih dan lu sampai mati le ada tanda-tanda yang kamu mulai kamu barangi baru balik. Kau kadang-kadang kamu gara-gara lo. Kau bah kau di baranginya dulu waktu dulu dia membarang awak dulu. Kalau lagi parang awak tembawa termati awak je. Artinya dalam proses ada tanda-tanda mereka akan membarangi awak. Jadi kalau kondisilah seperti itu baalai. Kalau nyola memulai walaupun di sana tanah haram, walaupun sedang ihram, walaupun sedang bulan haram, perangilah. Itu yaitu ayat 190. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu memperoleh menemuinya. Di sikoko terkait dengan orang kafir ya kok sakiro-kiro dibawa ke sorbo jenyo dibapun tampe kalau dalam konteks yang tadi itu dan usirlah mereka sekira-kira mereka juga ada rencana untuk mengusirmu. Jadi konyo kado kamu siawa berusia pokoknya jangan awak memulai itulah istilah itu dak dari awak nak memulai dah. Kalau inyolah usia wah ini adalah usia mereka. Aku usia mereka dari Makkah. Ikut pernah diperbuat dengan mereka pada tahun Fathah. Disebutkan di dalam tafsir tahun Fathah itu adalah ketika penaklukan kota Makkah. Dan orang-orang dan memerangi Nabi, orang-orang yang ingkar itu tadi di usia karena inyolah akan usia Nabi. Ijolan musim Nabi dulu, kini lah ditaklukkan Mekah kau, alam manang Nabi, disuruh lo nyokal wale. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam, lebih sangai, lebih pedih daripada pembunuhan. Kau kalah banyak ayat kau apa duranga. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Aku ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli. Apa makna fitnah di siko? Makna fitnah di siko adalah syirik. Bersyirikat dari mereka. Itu justru lebih pedih atau lebih sangat atau lebih besar daripada membunuh mereka di tanah haram atau sedang ihram. Jadi kalau seandainya ada yang karajonya melampaui batas, kalau seandainya ada inyo bersyirikat, atau ada inyo membarangi perempuan, atau menguasai hak-hak orang lain, kemudian menzalimi orang lain, atau memfitnah, dan fitnah itu tadi adalah lebih kejam atau lebih sangat, lebih berbahaya daripada pembunuhan. Jadi ayat di sini menceritakan bahwasanya yang fitnah itu sendiri adalah syirik. Syirik atau masuk jua fitnah di sini adalah karajonya melampaui batas. Melampaui batas itu tadi ada dilarang, ada tidak boleh, itu juga kerajuan. Itu adalah lebih sangat daripada pembunuhan, membunuh mereka pada tanah haram atau sedang ihram. Wala tuqatiluhum inda masjidil haram. Kata Allah Ta'ala, jangan kamu memerangi mereka di sisi masjidil haram atau pada tanah haram hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka memerangimu di tanah haram itu, di masjidil haram itu. Kau celai dilarang oleh Allah Ta'ala jangan memerangi mereka kalau saat sedang berada di masjidil haram. Kau inyo memulai, ayo silakan boleh.
hatta yuqatilukum fihi, sehingga mereka memerangi kamu pada Masjidil Haram. Kalau inyo nak memerang awak dulu di saat awak sedang di Masjidil Haram, maka boleh dibalik lo, diparang lo mereka lah. Ikulah setakah tu mana umat Islam ko, sehingga berparang-parangnya diatur di tampe na mulia, sia orang na mulia, yo seimbang deh. Nak nama sebarang tampe je dah. Boleh sedang di Masjidil Haram, tentu betul merusak kehormatan di Masjidil Haram. Namanya Masjidil Haram. Fa in qatalukum faqtuluhum. Jika mereka memerangimu, maka bunuhlah mereka. Kau inyo lah mulai pantang lo dewa manualai. Langsung dibalik. Kalau seandainya inyo lah mulai, langsung dibunuh lo mereka lah. Berartilah benar lah mulia. Di sekolah dia awak lain. Nah pengajian inyo dah memulai dulu dah awak doh tu dia awak datang itu apapun awak kan disuruh berdamai. Kalau seandainya soal paparan, soal memusuhan, kalau inyo memulai dulu baru awak. Tapi kalau seandainya masih bisa ditahan dulu didamaikan, awak yang memulai perdamaian. Takah Tuhan Nabi kan ketika disakiti Nabi ada orang, Nabi masih bertahan. Dicari benar sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan ditawarkan kepada Nabi untuk membunuh orang itu. Kena malaikat Nabi nak membiak. Tapi di sini sifatnya adalah umum. Kalau seandainya mereka memulai untuk memerangi, berarti itu kan nak Nabi itu kajamaah ke umatnya diperangi, maka perang lulah nyolai daripada awak tak bunuh, lebih jangan dulu awak bunuh lain. Dek kadonya berniat atau berkeinginan untuk memerangi awak. Kadzalika jazaul kafirin. Demikian itu disebutkan di dalam tafsir, itu adalah membunuh dan mengusir. Kalau boleh lo awak membunuh lah boleh lo mengusianya, itu adalah jazaul kafirin, balasan bagi orang-orang yang kafir. Itulah balasan untuk inyo tu. Jadi ayat 191. Jadi ayat 191 kau inyo memulai dulu, baru kita balik lo. Kau kita nak kini mau kisah kalau kini kan lah elok jauh ya nak. Kalau kini lah damai-damai jauh hidup awak berdampingan, hidup awak rukun, negara awak damai. Jadi nak para lulu parang-parang mana lo awak dah. Boleh lagu kasidah yang selalu dilaguannya lagu perdamaian. Perdamaian dia lah, berdamai je. Kalau seandainya masih bisa diajak berdamai. Boleh di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tak boleh ada yang membuat pemicu konflik. Ia dikurangi deh. Orang nak kaibo, orang nak kabacaka, orang nak kabatangka, jangan dipancang-pancang. Boleh isu-isu sara ke orang kini. Itu memang harus dihindari karena awaklah damai, awaklah rukun. Fa in tahau fa innallaha ghafurur rahim. Lanjutannya pendek ya. Dan jika mereka sudah berhenti dari kafir, masuk Islam, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada orang nak kafir dulu dan sebelumnya, kemudian Islam dan kafir itu tadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Taala, dan karenanya lah masuk Islam. Allah tu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tu baca cara itu lain. Dulunya saja ketika kafir itu, dia nak ada sembahyang dah, dia nak ada puasa dah, dia nak ada zakat dah. Kalau seandainya nak zakat, tak ada kewajibannya mau bayar zakat ketika dia kafir itu. Karena syaratnya apa? Syaratnya ibadat itu pun Islam. Dulu dia kafir, malah melekat kewajibannya dia. Kalau seandainya dia lah Islam, lah berhenti dari kafir, segala dosa diampuni oleh Allah Taala. Fa innallaha ghafurur rahim. Bertaubat.
Orang angkat pia sirah tu tadi bertobat ya. Jadi pengalaman-pengalaman dulu, kesalahan-kesalahan dulu, itulah diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Jadi tidak boleh ada fitnah, ada rekayasa, ada hasutan-hasutan. Jangan sampai melakukan perperangan itu terpicu karena adanya fitnah, adanya hasutan-hasutan. Wa yakuna dinu lillah, dan agama itu adalah karena Allah. Jadi kalau awak beribadah, awak menegakkan agama Allah, itu sama-sama karena Allah. Jadi karena nafsu, dia karena ingin menguasai yang lain. Kini kan banyak motif kok. Banyaknya melakukan gerakan, melakukan memakai simbol-simbol agama, memakai karena Allah katanya. Tapi ada kepentingan, ada yang ingin dia dapat di belakang itu, ingin dia raih di belakang itu. Di situ harus dikatakan wa yakuna dinu lillah. Kalau soal untuk beribadah, kalau untuk menegakkan agama Allah, yo karena Allah, tidak ada karena yang lain. Jadi makanya di sekolah manusia diuji, jangan hanya memperjualbelikan agama, kemudian berjuang karena Allah, tetapi di dalam itu ada kelompok-kelompok besar yang berkepentingan di belakangnya. Kan banyak tak kata bapak-bapak ibu-ibu ada melakukan gerakan, ternyata adalah kelompok berbisnis yang bermain. Ternyata motifnya ada motif bisnis saja, ada motif ekonomi, ada yang memboncengi, ada yang menggerakkan. Dilawan apa dilawan kau dihancurkan ternyata ada yang merasa kalah tersaingi, dia pakai orang lain untuk melawan. Banyak kini dan kata-kata tu. Jadi nak tunggal, nak mandiri, karena ada kepentingan di balik kepentingan. Jadi di situ dikatakan memang wa yakuna dinu lillah, dan ada agama itu artinya beribadah di dalam agama itu semuanya adalah karena Allah. Awak berjuang di jalan Allah itu adalah karena Allah. Tidak ada berjuang karena motif ekonomi atau motif bisnis atau ingin menyelamatkan kepentingan kelompok tertentu. Fa'inin tahau, maka jika mereka sudah berhenti, nak donya melawan dolai, nak donya membarangan dolai, lah berhenti dari syirik, tak boleh awak melampaui batas. Nyo langkit tangan, nyo lama yarah, keceurang ini langkit bendera putih, lama yarah, tak boleh lo dilawan dolai. Orang bertinju kata lo tu, orang bertinju tu kalau langkit tangan ya, tu anak boleh lo ditinju le, orang nak melawan dolai ditinju je le. Aku di situ ada etika. Kalau seandainya lah berhenti jo, lah nak taluk dia relai, lah banyak rahai, pala udwana, maka tidak ada jenis permusuhan. Tak perlu lo dibunuh itu relai, tak perlu lo itu dizolimi. Illa ala zalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Kalau orang-orang zalim, yo, tapi kalau orang nak bangga-bangga le, langkit tangan dia, langkit bendera putih, nak taluk dia le, awak lah balik ke, nak syirik dolai, awak nak melakukan hal-hal yang salah dolai, lah berjanji, kemudian lah menyerah, sepakat dengan perjanjian, fala udwan, maka tidak ada lagi jenis permusuhan. Lah, dulu dia nutur dolai, disitulah etika-etikanya. Iku ayatnya mulai dari ayat 190 sampai kepada ayat 193. Iku adalah bicara tentang perperangan. Kalau salah menafsirkan dalam perperangan itu bentuk musuhnya orang kasadoi, ya kok sadu orang kari parang aja, kata-kata maknanya. Kalau seandainya suasananya damai, kalau untuk menegakkan kalimat hak, agama awak itu dizolimi atau harga diri kemartabatan awak dizolimi, di situ baru ndak kasado jadi lawan, kasado jadi jadian musuh. Kalau oranglah damai, kalau nak ada terganggu, fala udwan, maka tidak ada lagi permusuhan.
dak dulu boleh awak memerangi mereka lah. Takatulah ayat 190 sampai 193 terkait dengan ayat-ayat perang ini. Kajian dalam konteks tadi kan jalan itu latar belakang turunnya ayatnya jalan. Jadi asbabun nuzul itu tadi konteks yang melatar belakang peristiwa pada saat itu adalah ada orang yang mau menyerang, ada yang mau mengingkari janji, apalagi di tanah haram. Tanah haram itu umat muslim konyo dilarang nak buat boleh perang dah. Tapi kalau mau ada orang kafir yang memulai memerangi, ada cerita kita balik. Kalau di perang tanah haram, di bulan haram, kemudian di Masjidil Haram, kok ia memulai dulu, tuh silahkan balik lawan. Betullah kira-kira bapak-bapak ibu-ibu kajian awak pada sebuah kini itu ada sebagai dasar awak tak boleh awak melampaui batas, tak boleh awak menzalimi. Kalau seandainya itu adalah suasana damai, kemudian awaklah bakah heloan, tak boleh pentingnya perperangan itu. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.